kalau teman-teman lihat subject of matter-nya ya, atau objek kajiannya lah, itu data sebetulnya. Itu ada data. Di data itu nanti ada sekumpulan data ya. Sekumpulan data bisa hasil eksperimen ya, atau bisa disebut data set ya. Nah ini bisa hasil eksperimen, bisa hasil pengukuran ya, bisa hasil perhitungan, bisa primer, bisa sekunder ya, bisa internal, bisa eksternal ya, macam-macam jenis. Bisa data tunggal tuh, data tunggal ada kelompok ya, ini sudah pernah kita singgung. Nah jadi semua berurusan dengan data. Oke. Data bisa available, tersedia ya, dia bisa di generate atau di create ya, bisa. Jadi belum ada sebelumnya ya. Kalau available berarti kan sebelumnya udah ada. Fakta yang direkam jadilah data gitu. Atau ada yang di generate. Jadi kita mengenerate fakta ya. Ya enggak? Sebelumnya nggak ada gitu. Nah, data ini kan harus kita pahami ya. Jadi kita itu ingin memahami data ya kan. Makanya data yang sudah kita kumpulkan itu kita organisir ya. Kemudian divisualisasi, diproses, dianalisis supaya bisa menjadi informasi ya. Jadi informasi jadi bisa mendukung dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, karena kita ingin memahami data, maka data itu kita organize ya. Di tahapan sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang organisasi data, nih, pengorganisasian data. Ya. Nah, ada dalam pengorganisasian data ini, jadi ukuran pemusatan data itu sebetulnya adalah metode ya. Metode ya. Metode untuk apa? Nanti di sini jelaskan, ada penjelasannya ya. Oke, ini saya. Jadi nanti kita ada data tunggal, data kelompok, tapi untuk definisi sama ya. Saya penempatan ininya salah, nggak apa-apa. Harusnya ini dulu. Nah, jadi pemusatan data ya, atau bisa disebut juga sentralisasi data gitu ya. Nah, adalah sebuah metode statistik ya, metode nih. Gitu. Untuk apa? Untuk memahami, nih kan, memahami data ya, kemudian menggambarkan pusat nih ya, pusat atau titik fokus dari sekumpulan data atau dataset ya, atau dataset. Ini sekarang dengan era data teknologi ya, data analytics, data science, ada istilah dataset. Nah, ada yang disebut dengan pusat atau titik fokus dari sekumpulan data ya. Biasa gitu ya, kita pendekatan ilmiah ya, metode ilmiah itu kan biasanya sistematis ya. Nah, dia ingin mensistematisasi data sebetulnya. Nah, ada metode pemusatan data ya, untuk bisa memahami atau menggambarkan pusat nih ya, pusat atau titik fokus dari dataset itu. Ya, makanya tadi min, modus, median itu adalah untuk menggambarkan si pusat atau titik fokus dari dataset tadi ya. Nah, untuk apa kita belajar ya, nanti ya, ada min, ada median, ada modus, tadi di depan sudah ada juga. Nah, si ukuran-ukuran tadi yang 3 ini ya, yang disebut ukuran pemusatan data ini ya. Ukuran yang dimaksud ini adalah ukuran pemusatan ya, yang terdiri dari 3 ini, min, median, dan modus ini ya. Membantu kita mengetahui ya, di mana sebagian besar data berada. Nah, ini kata kuncinya ya, kita jadi lebih paham. Kita ingin tahu di mana sebagian besar data berada ya, atau bisa juga maksudnya adalah nilai yang bisa mewakili data ya, secara umum. Oke. Jadi kalau ada report ya, atau laporan, misalnya rata-rata yang pernah saya singgung, IQ orang Indonesia berapa? 80, Pak. Misalnya gitu ya, plus minus 80 gitu ya. 84 apa 80? Plus minus, Pak. Nah, kan plus minus 80. Nah, ini kan kita sudah bicara salah satu ukuran pemusatan tadi, itu rata-rata atau min ya. Jadi dari 100, kita tuh berapa? 200 sampai 270 juta ya. Ya, 270 juta penduduk. Ya pasti bayi belum bisa diukur ya. Ini maksudnya dari apa yang sudah bisa diukur lah, ya mungkin anak sekolah gitu ya. Sampai ya biasanya yang diukur kan anak sekolah biasanya. Ya orang yang bersekolah lah, berpendidikan. Jadi tidak berarti kemudian dari 270 juta total ya. Nah, jadi datanya apa? Data penduduk yang jumlahnya 270 juta. Banyak kan ini nih. 270 juta jiwa kan. Gitu. Jadi kalau dituliskan ya,
dari yang urutan 1 sampai urutan 270 juta, kan kalau ditulis IQ-nya mungkin ada yang 75, ya nggak? Ada yang 76, ada yang 80 sekian kalau diurut, ya. Mungkin misalnya 77 ada juga ya, misalnya ini 85 gitu ya. Terus ya 90, mungkin sampai 120 juga ada, mungkin sampai 130 dan sebagainya gitu ya. Dari penduduk urutan pertama sampai penduduk urutan 270 juta, ya nggak? Kan datanya berarti begini ya kan? Kalau dibuat data tunggal, ya nggak? Ya kan? Banyak nggak itu? Banyak kan? Ya, di Excel aja nggak akan muat. Nggak, maksudnya kalau barisnya doang ya. Barisnya Excel itu kan baris dan kolom ya. Nah, kalau barisnya aja, nih baris nih. Ini kan misalnya baris A ya, A1 gitu ya. Ini A1, ini kan B, C, D misalnya gitu ya. Sorry, kolom ya, kolom A, B, C, D. Ininya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan si baris ini yang 1, 2, 3, 4 ini kan jumlahnya kalau Excel kan hanya 1 jutaan ya. 1 juta baris lebih lah, lebih sedikit. Saya lupa persisnya. 1 juta baris. Nah, kolomnya itu seingat saya itu 16 ribuan ya, kalau nggak salah 16 ribuan kolom. Jadi kalau yang kolom saya kasih nama, di sini nama gitu ya. Kemudian alamat, umur gitu ya. Nah, ya kemudian saat IQ ya kan, apa namanya, IQ-nya di sebelah sini lah. IQ gitu ya. Nah, kan ditulis kan banyak nih. Ya, 1 sampai 270 juta nggak akan muat Excel. Ya, maksud saya gitu, barisnya nggak akan muat nih. Jadi data ini sudah big data nih jatuhnya. Tapi kriteria big data kan nggak cuman jumlah ya. Dia ada juga perubahannya, velocity, kecepatan perubahannya. Jadi dalam arti jumlah ya secara apa namanya, volume dia big ya. Tapi secara velocity perubahannya dia nggak masuk big. Nanti kan ada 5 biasanya ukurannya ya. Volume, velocity ya, variety ya, jenisnya gitu ya. Kemudian ada veracity atau kualitasnya, sama value biasanya gitu ya. Ini kita singgung ini kenapa? Karena kaitannya dengan tadi kita ingin tahu pusat data. Jadi dari yang 270 juta ini kan berarti kan ada 270 juta item atau nilai data kan? Ya kan? Dan dia masih tersebar kan? Dari mungkin bisa jadi di bawah 75 pun masih ada, ya 60 mungkin saya nggak tahu ya. Sebarannya dari max min, kalau dibuat min maxnya gitu ya, atau range-nya. Ya dari mulai 74 misalnya, 70 sampai dengan 140 misal kan. Sebanyak 270 juta kan. Misal ini kan kita anggap semuanya diukur, padahal nggak mungkin kan diukur semua. Ya. Itu sangat besar. Jadi kita ingin tahu sebetulnya pusatnya atau titik fokusnya ada di berapa gitu ya, dari nilai data itu. Gitu ya. Nah, ketika ditemukan ada yang mereport ya, rata-ratanya itu adalah 80, ya, min-nya adalah 80, oke, kalau populasi berarti mu ya, si ukurannya jadi mu, bukan X bar. Kalau sampel baru X bar ya. Kalau ada yang ukur seluruhnya hasil sensus, ya jadi mu. Tapi kalau dia dari sampel, disebutnya X bar ya. Nah, tapi saya nggak yakin dia dari seluruhnya. Jadi, pasti ini sampel ya, by sampel. X bar 80. Rata-rata sampel ya. Jadi titik fokus nih, dia ingin menggambarkan rata-rata. Ya. Nah, masing-masing ukuran tersebut, baik rata-rata, median, ataupun modus, punya keunggulan dan aplikasinya, penerapannya ya. Nanti untuk apa gitu. Nanti kita akan bahas. Gitu ya. Nah, karena ini materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya, jadi kita cepat saja ya, maksudnya pernah dipelajari dulu. Nah, kita hanya perlu pendalaman saja ya. Nah, di sini rata-rata itu apa sih? Ya, rata-rata. Atau bagaimana kita bisa mendapatkan nilai rata-rata gitu ya. Rumusnya sederhana. Ya, rata-rata itu dengan menjumlahkan semua data. Ya. Semua data baik dari populasi kalau ada datanya atau dari sampel. Intinya adalah dari dataset ya. Dataset ini bisa dari populasi, bisa sampel. Kita jumlahkan semuanya, lalu bagi dengan jumlah data tersebut. Ya, jadi nilai datanya dijumlahkan, nilai data tuh ini nih. Ya, jadi rata-rata min sama dengan sigma X. Sigma itu kan jumlah ya. X itu artinya jumlah seluruh nilai data nih, ya, biar nggak bingung nih. Jumlah
seluruh nilai data. Ya. Nah, kemudian N itu adalah jumlah datanya, bisa sampel atau populasi. Biasanya sampel ya. Populasi kan terlalu besar lah. Makanya N-nya kecil tuh. Oke, ini rumusnya sederhana nih. Sigma X dibagi N. Gitu ya. Sigma X adalah jumlah dari seluruh nilai data, N adalah jumlah datanya atau ukuran populasi atau sampelnya gitu ya. Nah, contohnya ini nih. Ini kita punya 5 data ya. Masih sederhana 1 2 3 4 5. Skor ujian biasa ya. Kemarin juga yang tabel frekuensi kasusnya skor ujian. Nanti itu jadi latihan lah, nanti latihan kelas dari setelah kita belajar ini. Ya, jadi ada dataset ini ya, dataset. Kalau ambil 5 saja kemungkinan besar ini sampel ya. Kemungkinan besar, meskipun bisa jadi ya. Kayak anak saya itu satu kelasnya 5 orang, nggak nyampe 10 orang ya. Jadi bisa jadi ini dari populasi kelasnya. Tapi kalau beberapa kayak teman-teman aja ini satu kelas kan 15 gitu ya. Jadi ini dari sampel kemungkinan besar gitu ya. Jadi bisa dari populasi, bisa dari sampel. Ya. Nah, kita anggap aja ini dari sampel. Ya. Ada 5 nilai data. Ya, 80. Nah, min-nya berarti rata-ratanya gimana ya? Dijumlahkan semua nilainya, ya 80 tambah 85 terus sampai 95 dibagi 5 ya. Yang tadi sigma X ya dibagi N gitu. Ya. Jadi nilainya adalah 85. Oke. Ini silakan Anda mau cek lagi hitungannya gitu ya. Apakah sudah benar atau belum. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika menghitung rata-rata, ya, poinnya di sini yang harus teman-teman cermati adalah nilai data ini teman-teman nggak usah apa-apain lagi. Ya. Udah aja masukin tanpa harus melihat urutannya ya. Kecil ke besar nggak perlu kan. Jadi nggak usah ketika menghitung rata-rata itu Anda nggak usah capek-capek urutkan dulu si nilai datanya. Oke. Nah, kemudian yang min udah oke ya. Atau rata-rata sudah oke ya teman-teman ya. Nah, ukuran pemusatan yang kedua adalah median. Ya. Median adalah nilai tengah nih. Ya, dari sekumpulan data atau dataset. Nah, kata kuncinya adalah sudah diurutkan. Oke. Jika jumlah data ganjil ya, maka mediannya ada di nilai urutan yang di tengah-tengahnya. Jika jumlah data genap, mediannya adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Ya, ini gampang dipahami lah. Ya. Nanti dengan contoh kita bisa lihat. Jadi urutannya adalah langkahnya pertama urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Ya, cek jumlah datanya ganjil apa genap. Kalau ganjil gampang langsung aja nilai yang di tengahnya. Kalau 11 jumlah datanya berarti nilai data yang keberapa? Urutan yang keberapa? Ke-6, Pak. Ya, kan 11 ya. Jadi 11 itu berarti kan kalau 10 kan genap tuh. Berarti kan dia 55 ya di tengahnya 1 gitu ya. Benar ke 6 ya. Iya. Nah, kalau data genap jumlahnya misalnya 10 ke 5 sama 6 ditambahkan terus dibagi 2, Pak. betul ya. Nah, ini dia contohnya ya. Ini contohnya. Ada untuk yang ini yang jumlah datanya apa ini? Ganjil, Pak. Ya, N-nya ganjil. Ya, setelah diurutkan nih, kata kuncinya adalah teman-teman urutkan dulu nilai datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, karena ini adalah jumlah datanya ganjil, maka tengah-tengahnya langsung kelihatan nih, ya. Yang 85, maka mediannya adalah 85 ya, nilai tengahnya gitu. Nah, sekarang kalau datanya genap, jumlah datanya ya. Teman-teman urutkan sama nih ya. Yang terkecil ini, yang terbesar 100 gitu ya. Nah, ini jumlah datanya masih kecil 6, jadi masih kelihatan lah. Oke. Tengah-tengahnya itu adalah ini ya. Nah, tengah-tengahnya ini. Jadi dijumlahkan. Mediannya 85 ditambah 90 dibagi 2. Jadi 87,5 ya. Gitu. Oke, yang ketiga adalah modus ya. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau paling sering keluar ya dalam
sekumpulan data atau dataset. Ya. Dapat digunakan untuk data yang memiliki nilai berulang. Ya, dan bisa lebih dari satu. Jadi nilai modus itu bisa lebih dari satu. Gitu. Jika frekuensinya kayak kemarin lah yang nilai ujian ya. Kan kemarin ada beberapa nilai data yang sama gitu ya. Nah, di sini contohnya dalam satu survei terdapat data jumlah buku yang dibaca oleh 10 siswa selama sebulan. Ya. Jadi ada yang baca 2 oleh 10 siswa itu ya, ada yang baca 3, ada yang baca 4, 2 buku, 5 buku terus ya. Gitu. Sebagaimana dengan min nih kata kuncinya ya. Untuk modus tidak perlu diurutkan. Ya. Kalau tadi di median harus diurutkan dulu ketika mencari nilainya. Kalau yang modus ini sama kayak min, tidak perlu Anda urutkan dulu. Ya, kita tinggal cek aja kalau datanya sedikit seperti ini, jumlah datanya sedikit ya. Kita tinggal ngecek aja nih. Yang paling sering muncul ternyata adalah nilai 3. Sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 4 kali. Dibanding yang lainnya, misalnya angka 4 muncul 2 kali ya. Gitu. Jadi modusnya adalah nilai data 3. Gitu ya. Yang paling sering muncul. Oke, kita lihat nih pendalamannya ya. Perbandingan dan penggunaan ukuran pemusatan data. Ya, ada 3 ukuran. Jadi kadang ini disebut juga 3 ukuran ini teman-teman ya. Ya, nanti juga ditambah sama yang lain ya. Ada yang lain juga nanti. Tapi yang 3 ini sering disebut measure ya. Measure ukuran of center. Ukuran pusat gitu ya. Istilah bahasa Inggrisnya. Measure of center of data gitu. Ya, ukuran pusat data. Nah, kita lihat di sini nih. Ini pendalamannya yang mungkin waktu SMP atau sebelumnya kita nggak sempat dalami ya. Kita lihat dari sisi kelebihan dan kekurangan juga aplikasinya, penerapannya ya. Pertama untuk rata-rata ya. Kelebihannya apa? Nah, ini dia memberikan nilai representatif atau perwakilan dari keseluruhan. Jelas ya. Jadi ketika disebut nilai ujian rata-rata kelas ini gitu ya, sebesar 85 ya. Ini merepresentasikan apa? Nilai kelas gitu ya. Nilai kelas tersebut. Ya. Nah, tetapi ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Ya, nilai rata-rata itu terpengaruh oleh yang namanya outlier ya, atau pencilan bahasa terjemahannya ya. Jadi kalau misalnya ya tadi tinggi badan, kalau kita lihat di sini datanya ada yang aneh nggak ya? Kita lihat nih di kasus yang rata-rata. Ini ya contoh. Di sini nilai ujian ya, bukan tinggi badan, nilai ujian. Mungkin nggak ada yang terlalu aneh ya, ini selisihnya nggak terlalu jauh. Tapi kan bisa aja ada kasus di mana ya, kalau ini kan ada 5 nilai data ya teman-teman ya. Kalau saya tambahkan satu lagi ya, ada satu data lagi nilainya 20 gitu. Ya, maka berapa nilai rata-ratanya? Menjadi berapa? Ditambahkan 20 dibagi 6 ya? Betul? Betul, Pak. Jadi berapa nih? 445 45. dibagi 6. Coba ada yang bantu ngitung berapa? 74,16. 17 tadi berarti. Ya kan? Tuh. Berubah total ya, jauh kan selisihnya, 9 poin tuh dari 85 ke 74. Gara-gara adanya satu nilai yang sangat berbeda atau ekstrim dibanding yang lain. Ya nggak? Tapi kalau teman-teman lihat ini, mewakili nggak nilai 74 ini? Mewakili nggak? Jadi kurang ya, ya nggak? Atau apalagi kalau saya buat lebih ekstrim lagi. Ada yang salah semuanya, nilainya 0. Tapi dia harus dihitung, karena kan bagian dari sampel. Lebih bakal turun lagi kan nilai rata-ratanya kan? Ya nggak? Jadi 425 bagi 6, berapa tuh? 63,57. Ya? Bagi 7, Pak. 63,57. Jadi enggak, tadi yang saya bilang ganti 20-nya jadi 0, tetap bagi 6. Bagi 6. 425 bagi 6. 74,166, Pak. Ya? Jadi 74,166. 70 4,83.
74,83. Masa lebih tinggi? 70,83 Pak. Oh, 70,83. Oke, sorry ya. Tuh kan? Ya kan? Jadi, padahal yang dapat di bawah 70 cuma satu, ya nggak? Di bawah ini. Di bawah nilai ini kan cuma yang 0 tadi doang kan? Ya nggak? Sisanya kan di atas 70, bahkan 75 ke atas gitu. Jadi ini tidak representatif sebetulnya. Ya nggak? Paham maksudnya? Paham. Ya. Atau misalnya sekarang ya. Kalau pendapatan rata-rata penduduk Indonesia berapa? GDP per kapita. Saya lupa data terbarunya ya berapa. Coba ada yang bisa browsing. Kita kan sekarang di era teknologi gampang sekali. GDP per kapita Indonesia 2024 ada nggak datanya? Pendapatan domestik bruto per penduduk. Jadi pendapatan domestik bruto dibagi total penduduk 270 juta. Kenanya berapa dolar? Ada yang nyampe 10.000 dolar ada nggak? Nggak nyampe kayaknya. 8 ribuan. Atau 4 ribu malah. 1000 1000 ya? 4.984 ya. 4.000? 1.442. Berapa? Ada dari satu sumber 4.981 per kapita per 2024. Ada data lain yang bilang 1.442. 1.400-an ya. Hah? Kok turun ya? Turun dong berarti ya. Iya. Wah, masih jauh dong ya dari kita menjadi negara maju. Kan 14.000 kalau nggak salah untuk jadi negara maju itu kalau nggak salah. 14 ribuan dolar sih. Ingat saya ya. Wah, jauh banget dong. Jauh sekali nih. Ada yang bilang 5.200, 4.400 sama 5.500-an Pak. Oh kan iya kan. Seingat Per saya 2023 4.900. ya kemungkinan sekitar 5 ribuan deh seingat saya ya. Kemungkinan. Nah, 5.000 itu kan dihitung dari mana? Jumlah total penghasilan ya atau produksi baik itu barang ataupun jasa ya yang dihasilkan oleh Indonesia gitu ya. Berapa nilainya dihitung, divaluasi ya, kemudian dibagi total penduduk gitu. Nah, kan ini rata-rata jadi berarti kan berapa kalau dirupiahkan? Sekitar 75 juta ya sebulan ya untuk setiap orang gitu ya. Ya enggak? Kurang lebih 75 juta. 75 juta per tahun Pak. Kalau per bulannya Ah, jadi sorry. 6.250. Per tahun, maaf. Berarti per bulan berapa? 6.250. 6.250 ya per bulan. Oke. Tapi apakah teman-teman UMR aja kita nggak segini ya? Jadi menurut teman-teman angka ini representatif nggak? Gitu. Enggak Pak. Enggak, kan? Enggak. Karena banyak sekali kita lihat bahkan pendapatannya itu di bawah 3 juta banyak gitu ya. Kalau kita lihat di bawah ini banyak sekali gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tadi ada yang outlier, ada yang ekstrim, ada kesenjangan. Jadi misalnya ya kalau dibuat distribusi itu ya ada yang di bawah 6.000 itu ya jumlahnya pasti lebih banyak dibanding di atas 6.000 gitu ya. Atau gini deh, ada 100 orang terkaya ya di Indonesia, betul nggak? Ya, itu kalau ditotalkan jumlah kekayaan mereka gitu misalnya, itu sama dengan mungkin ini saya nggak tahu 60% ya penduduk termiskin gitu. Padahal ini 100 kan ya nggak? 100 orang dibanding 60% penduduk termiskin. Gitu. Jadi kalau dari 270 juta berarti kan hampir 100 juta lebih kan? Bayangin. Jadi nilai data ya, nilai kekayaan dari 100 orang itu sama dengan taruhlah 100 juta misal gitu ya, 100 juta penduduk. Dimana dia punya nilai data ada 100 juta nilai data kan kekayaannya gitu. Jadi ini ekstrim nih, ada outlier. Gitu ya. Ya kayak teman-teman sekarang di sinilah, misalnya kita nih ya, kita ada ber 12 sama saya 13 orang kita ya. Oke. Ketika kita jumlahkan penghasilan kita gitu ya, dibagi rata-ratanya kenanya misal ya 4 juta lah. Per bulan misal gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan satu orang lagi, tetapi bukan dari kita nih. Kita tambahkan satu orangnya misalnya Khairul Tanjung gitu ya. Satu orang Khairul Tanjung penghasilannya berapa? Misalnya 10 miliar per bulan. Ini kalau mau dibuat rata-rata berarti gimana? Ya.
Jadi ngaco ya hasilnya nggak? Ya nggak? Jauh Kalau kasarannya banget. kita ngitungnya 4 juta ditambah 10 M dibagi 2 gitu misalnya ya. Ini kan kasar, ini salah, hitungnya salah, cuma biar cepat lah. Kan jadinya 5 M kan jadinya kan. Kurang lebih 5 M gitu. 5 M per bulan. Jadi dari 14 orang, ini kan digabung jadi 14 orang nih. Penghasilan rata-rata 14 orang itu adalah 5 miliar per bulan. Representatif nggak dia? Enggak, tapi amin, Pak. Enggak, Ya Pak. kan? Ngaco kan jadi. Jauh banget. Jauh banget dari 4 juta ke 5 miliar kan, misalnya gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Kekurangannya ini ya, terpengaruh oleh outlier. Makanya untuk mengukur apa namanya? Kemakmuran sebuah negara kan sekarang udah banyak kan nggak pakai lagi GDP per kapita ya, tapi kayak apa? Purchasing power parity kan apa namanya itu? Purchasing ya, kalau nggak salah paritas ya, daya beli. Itu lebih mencerminkan gitu. Nah, tetapi meskipun dia punya kekurangan, tetap paling banyak digunakan ya. Makanya nanti kita harus teliti di dalam aplikasinya, di dalam penerapannya ya. Kalau begitu kita harus reduksi atau eliminasi si kekurangan si rata-rata tadi ya. Gitu. Misalnya gimana nih? Contoh penggunaan adalah nilai rata-rata nilai siswa dalam satu kelas ya. Dengan asumsi tadi itu tidak ada nilai yang outlier atau ekstrim. Jadi kalau ada yang ekstrim sama outlier ya disingkirkan dulu ya. Sebisa mungkin jangan dimasukkan di dalam perhitungan rata-rata. Itu nanti aja ada catatan gitu ya. Begitu kan sama halnya kayak gini nih. Ya kalau dalam kelas itu ada anak konglomerat ya jangan dimasukkan ya enggak? Ya kan? Karena akan mengganggu sifat representatif dari si rata-rata itu. Buang gitu. Ya, samanya kayak pengukuran ini nih, GDP. 100 orang kayaknya jangan dihitung dulu, keluarin dulu gitu, ya nggak? Biar tidak bias nih hasilnya, ya. Oke gitu ya. Jadi sebisa mungkin yang punya kedekatan lah dari sisi nilai datanya itu jangan terlampau berbeda gitu ya. Jadi tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda gitu nilai datanya. Oke ya. Itu untuk min. Sekarang untuk median. Ya. Nah, median ini bagusnya dia tidak terpengaruh oleh outlier ya. Nah, kenapa? Karena tadi pertama dia diurutkan dulu dari nilai terkecil ya sampai terbesar diurutkan ya. Nah, kemudian karena dia tidak terpengaruh oleh outlier, tetapi dia jadi tidak terlalu menggambarkan keseluruhan data. Makanya dia tidak dianggap representatif. Makanya dia jarang dipakai di dalam analisis statistik. Ya. Karena dia tidak terlalu menggambarkan keseluruhan data. Kan? Nah, contoh penerapannya adalah pendapatan rata-rata di suatu wilayah. Ya. Makanya tadi untuk GDP per kapita jadi tidak mencerminkan lagi karena dia pakai min kan. Kalau mau pakai median. Ya, jadi kalau nanti teman-teman mau mengukur tingkat pendapatan di suatu wilayah, ya pendapatan rata-rata suatu wilayah, pakailah data median ya, gitu. Jangan pakai min, ya. Kecuali kalau dia ada kemiripan gitu, kedekatan ya. Tidak, misalnya Anda bikinnya, misalnya gimana ya, profesi lah berdasarkan profesi gitu ya. Misalnya profesi guru gitu, atau profesi buruh gitu ya. Nah nggak apa-apa. Makanya kan kayak buruh ada atau pekerja ya, dibuatnya yang namanya aturan UMR gitu, upah minimum regional atau UMP, upah minimum provinsi atau UMK gitu ya, kota. Ya, nah ini pakai rata-rata. Kenapa? Karena dia tidak terlalu berbeda lah nilainya gitu ya. Dalam satu kota misalkan hampir ya selisihnya sedikit lah gitu. Ya, atau dalam golongan di kantor ya, atau misalnya di PNS, ASN kan ada golongan, ya kan? Itu biasanya sangat mirip lah, dekat lah. Meskipun katanya pengecualiannya di keuangan ya, DepQ ya. DepQ sama apa yang bedanya agak-agak jauh tuh? Departemen Keuangan sama apa? Kalau bea cukai masuk di situ ya, masuk di DepQ ya. Katanya beda sendiri aturannya gitu.
Oke ya. Yang ketiga adalah modus. Nah, modus ini ya mudah dihitung dan dipahami kelebihannya ya. Nah, tapi kadang-kadang ini kekurangannya tidak selalu ada. Jadi kadang tidak ada modusnya semuanya, masing-masing si data itu nilainya satu saja gitu ya. Tidak ada yang lebih dari satu munculnya atau keluarnya. Ya. Sehingga susah ditemukan modusnya. Atau kalaupun ada, bisa aja lebih dari satu yang munculnya banyak gitu ya. Oke. Nah, sehingga nanti kita agak susah nih jadi dalam memilih. Gitu. Tetapi meskipun demikian ya, kita bisa gunakan ukuran pemusatan data yang namanya modus ini. Misalnya di dalam data yang paling sering dalam survei pelanggan gitu ya. Nah, survei pelanggan ini kalau teman-teman pernah lihat kuis ini nggak? Kuis-kuis misalnya yang survei gitu ya, hasil surveinya nggak? Yang suka ditonton istri saya tuh, itu yang Family 100, Pak. Family 100 itu. Ya kan suka ada tuh ya survei dari sekian banyak itu ya yang misalnya pendapat lah dari responden gitu ya tentang suatu pertanyaan gitu ya, banyak yang menjawab misalnya ya contoh soalnya gimana contohnya, saya kok jadi blank gini, contoh soalnya apa misalnya ya misalnya setelah biasanya orang kalau pulang kerja ngapain gitu ya, pulang kerja ngapain gitu kebanyakan ya. Nanti disurvei itu dari 100 orang misalnya ya, ada yang menjawab jalan-jalan gitu, ada yang menjawab istirahat ya, ada yang menjawab makan gitu ya, ada yang menjawab mandi gitu. Nah, biasanya dipakai tuh modus ya. Yang paling banyak itu misalnya istirahat misalnya gitu ya, atau makan. Kalau mayoritas ya atau modusnya ada di pilihan yang makan, maka itu akan dijadikan jawabannya gitu nanti ya. Karena itu adalah data yang paling sering muncul di dalam survei gitu. Ya contoh begitulah untuk yang ukuran data ini. Jadi ya tergantung dari penggunaannya ya. Masing-masing bisa dipakai sesuai dengan kegunaannya gitu. Begitu teman-teman. Baik ya. Ini supaya teman-teman mudah memahami, kita coba latihan ya. Nah, coba ini sederhana banget nih. Latihan. Berapa jawabannya nih? Nomor 1. Jadi nggak pakai yang nomor 1 7.800.000 bukan Pak? Oke, 7,8 juta ya. Jadi kita nggak pakai mentimeter, langsung aja kan, ini susah kalau di mentimeter kan ya. 7,8 juta. Nomor 2 nanti dulu ya kita cek. Ada kunci jawabannya kok di belakang. Nomor 2 berapa? 162. 162, Pak. Gimana caranya? Diurutin dulu, Pak, dari yang terkecil hingga terbesar. Urutkan dulu. Berarti kalau diurutkan jadinya gimana? Karena kalau dilihat ini datanya itu ganjil, Pak. Betul. Kalau diurutkan berarti berapa dulu? 155. 155, 158, 160, kemudian 162, 165, 168, 168 sama 170. Nah, itu nanti karena ini jumlahnya berapa, jumlah datanya? N-nya? Ganjil. Datanya Berapa? 7, Pak. 7. ada 7 data. 7. Berarti urutan Ke-4. keempat yang ini ya. Ini mediannya. Gitu. Jadi 162. Oke, terus modus. Nah, Data yang paling banyak itu ada angka 6, 6 sama 7, Pak. kemudian 7 4 kali muncul, sama 8 itu ada 2 kali. Jadi 6 sama 7, Pak, 4 kali muncul. Jadi modusnya ada berapa? Ada 2. 6 dan 7. 6 sama 7. 6 dan 7. 7. Ini kan kalau tadi di case yang sebelumnya kan nggak ada satu doang, ini kedua nih. Jadi tadi kan betul kan kekurangannya adalah bisa lebih dari satu. Oh ya, betul, Pak. Nah kalau sudah begini kan teman-teman mau menentukan yang mana pilihannya susah karena kan ada 2 modusnya. Ya. Ya jumlah jam tidur dari 10 responden itu berarti mana? Ya 6 dan 7. Kan? Makanya kemudian nanti Anda cari juga, coba aja nanti pakai mediannya berapa gitu. Sama minnya berapa. Kalau ya data yang
apa namanya disebutnya berdistribusi normal ya, normal yang sejati gitu ya. Ini nilainya sama semua nih, modusnya, mediannya, minnya gitu. Ya, dan harusnya memang begitu ya nggak? Idealnya kan sebenarnya kalau ini ukuran pemusatan data yang datanya yang bagus ya nggak, datanya yang tidak banyak apa namanya bias gitu ya, error dan sebagainya, kan harusnya ini kan pemusatan nih, kita ingin tahu titik fokus atau gambaran pusat data ya nggak, harusnya kan sama nilainya itu ya nggak, minnya, mediannya, modusnya kan harusnya nilainya sama. Tapi faktanya di dalam dataset yang kita temukan ya itu tidak selalu sama gitu ya. Nah, makanya nanti disesuaikan aplikasinya, penggunaannya seperti apa ya, untuk apa, kira-kira ukuran mana yang lebih pas gitu ya dipakai. Oke, jadi itu kunci jawabannya ada nggak? Ada ya. Jadi 7,8 sama 162 sama ya. Modusnya 6 dan 7. Ya. Oke, ini untuk data tunggal.